Jungle. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah hamdalah dan salawat. Dan itu diantara zikir minimal dalam sebuah halaqah zikir, ya, kita memuji Allah SWT dan kita bersalawat kepada Allah SWT. Ya tadi Bapak sekalian, semoga bisa diingat atau kalau tidak nanti mungkin bisa di-googling, ya, bisa dicari doa setelah makan dan doa setelah atau mau berpakaian. Dan tentu menyemangati kita karena di ujung doanya, di ujung hadisnya Nabi kita SAW mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni ma taqaddama, apa yang telah berlalu dari dosanya. Dalam hadisnya ada juga wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Ada juga hadisnya, tetapi istilah para ulama infarada, jadi yang meriwayatkan itu sendirian. Jadi di antara orang misalnya saya mengatakan begini, itu cuma Pak Aris yang cerita, ada tambahannya itu. Jadi yang lain-lainnya itu nggak ada tambahan itu. Jadi cuma satu ulama yang menceritakan meriwayatkan hadis itu, tapi ada tambahan dan yang setelahnya. Sehingga istilahnya itu pendapat yang syadnya, istilah ilmu hadisnya, pendapat yang lemah karena bertentangan dengan periwayatan-periwayatan yang lainnya. Tapi ya, yang sebelumnya aja itu udah luar biasa. Makan, habis makan sudah kenyang, sudah nikmat, dosa hilang insyaallah. Mau pakai baju, ya pakai baju, alhamdulillah, dosa juga hilang. Dan ini insyaallah bisa terjadi dalam banyak hal, termasuk nanti sarapan, habis sarapan doa lagi, alhamdulillah. Dan seorang muslim mental seperti itu, dia mau pakai pakaian pun kita pahami tidak ada daya dan upaya. Mungkin kita bisa beli yang mahal, branded, ya, dan kita setan mulai masuk, ada kesombongan. Tapi kalau kita berdoa lagi, masya Allah, ternyata nggak ada apa-apanya. Kalau kita bayangkan, artinya pakaian yang kita pakai yang datang dari mana itu benar-benar, kalau kita bayangkan betul-betul min ghairi haulin minni wa la quwwah, tanpa daya dan upaya kita. Dulunya kapas, tahu-tahu bisa kita nikmati seperti itu. Sekarang tentu semua izin Allah SWT. Ya, sebelum masuk lagi iklan sedikit, karena kita lagi bahas tentang kepemimpinan. Ada buku yang menarik, kalau Bapak sempat karangan Imam Ghazali dan bahasa Indonesia kembali supaya seru, nama judulnya disebut Adab Berpolitik. Adab Berpolitik. Jadi judul bahasa Arabnya adalah At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Jadi tentang nasihat ke raja. Jadi Imam Ghazali rahimahullah pernah menulis tulisan ini, ya, hampir 1000 tahun yang lalu kurang, dan beliau menyarankan kepada raja itu kalau bisa rutin dibaca. Dan alhamdulillah ada penerbit yang menerjemahkan ini yang memudahkan kita. Ya, kalaupun mau akses bahasa Arabnya sebenarnya mudah, tinggal googling Arabnya tadi, insya Allah teksnya bisa keluar. Isinya insya Allah mendukung sebenarnya dengan tema kita yang sedang kita bicarakan di bab-bab ini. Ya, di antaranya nasihat pertama Imam Ghazali kepada pemimpin adalah, kurang lebih kalau mau dibahasakan dengan bahasa lain adalah membaca bab 78 Riyadhus Shalihin. Kurang lebih. Artinya seorang pemimpin harus tahu resiko dan keutamaan menjadi pemimpin. Ya, istilah beliau seperti itu. Anda harus tahu keutamaannya, tapi juga harus tahu risikonya. Kalau diistilahkan dalam bahasa kita mulai pekan lalu, yaitu membaca bab 78 adalah tentang keutamaan pemimpin atau perintah Allah SWT bagi pemimpin untuk memperhatikan yang dipimpinnya. Dia ada keutamaan, tapi juga ada ancaman bagi pemimpin yang tidak
dan tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Hari ini insyaallah kita lanjut membaca bab 79. Kalau di bawah baca buku ini kembali, iya, sebagaimana masyhur, beliau sangat kaya dengan referensi, banyak kisah-kisah yang disampaikan. Ya. Kalau penulis Indonesia mirip Buya Hamka. Kalau kita baca buku Buya Hamka, itu banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau. Jadi satu poin penyampaian kisahnya berentet, banyak kisahnya. Bab 79 tentang penguasa yang adil, tentang penguasa yang adil. Kembali latar belakangnya, tentu sebagaimana umumnya kita mempelajari nas-nas Al-Quran, ya, maka kita arahkan yang utama nas ini adalah untuk diri kita sendiri, sehingga tidak serta-merta, ya, para ulama kita sering mengatakan kita dapat nas atau pelajaran, jangan langsung kita tembakkan ke orang lain. Misalnya kita dapat nas tentang akhlak atau apapun itu, maka langsung bawaannya ingat, oh iya, si fulan kayaknya kok tidak sesuai dengan nas ini. Jadi mentalnya selalu, oh si fulan kayaknya tidak sesuai, si fulan kayaknya tidak sesuai. Apalagi tentang bab ini, pekan lalu kita belajar atau pertemuan sebelumnya bab 78, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Sehingga jangan ketika bicara pemimpin yang diingatnya langsung ke orang lain, ya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, dan setiap kalian mas'ul, bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi catatannya, jadi jangan langsung ditembakkan ke orang lain. Namun catatan kedua, tidak berarti juga tidak boleh menasihati, boleh menasihati. Ya, jadi yang pertama tadi, yang utama adalah kita mulai dari diri kita sendiri, yang dekat dan seterusnya. Tapi boleh kita menasihati atau mengingatkan orang lain, mengingatkan pemimpin siapapun itu dengan cara yang baik. Imam Nawawi seperti biasa menyampaikan ayat Al-Quran. Di sini beliau menukil ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Beliau menukil sampai situ. Tapi ini ayat yang masyhur, ya. Lanjutannya masyhur, sering dibaca terutama di khutbah Jumatnya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Imam Nawawi menukil sampai level itu, Innallaha, sesungguhnya Allah SWT ya'muru bil adli, memerintahkan untuk menegakkan keadilan, artinya memerintahkan keadilan, untuk melaksanakan keadilan, wal ihsan, dan juga berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberi bantuan dzil qurba, kepada kerabat yang dekat. Jadi ini dasar nasnya, bahwa memang perintah Allah SWT, ya, Allah SWT memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Dan ayat ini juga kalau bapak-bapak baca bukunya yang masyhur tentang tema ini, ya, yaitu bukunya tentang terjemahnya sama juga pakai istilah politik, ya, politik Islam. Maka sebenarnya penjelasannya tentang ayat ini, ya, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan, berbuat baik, dan memberi bantuan kepada dzil qurba, kepada yang dekat, ya, kepada yang dekat. Ya, kebetulan semalam bahas Al-Nawawi kedekat, Imam Nawawi mendefinisikan ada detail. Yang dekat itu siapa? Yang satu rumah. Jadi yang satu rumah dengan kita itu yang paling berhak mendapat keadilan dari kita. Jadi yang satu rumah dari kita, ya. Dan satu rumah definisinya adalah satu atap, bukan satu keluarga. Karena di berbagai tradisi ada tradisi tradisi yang satu rumah itu bisa banyak keluarganya.
banyak keluarganya. Ya. Maka mereka lah yang paling berhak mendapatkan keadilan ihsan dari kita. Lalu yang kedua, rumah yang betul-betul nempel dengan kita. Dilasipun bi, lasip yang nempel dengan kita. Semua arah, depan, belakang, kanan, kiri. Jadi mereka lah yang paling berhak mendapat keadilan dari kita, mendapatkan ihsan dari kita. Lalu agak lebar lagi, yaitu 40 rumah. 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang. Yang terakhir istilah beliau adalah yang dalam satu negeri. Ya. Jadi yang satu negeri ini definisinya mungkin berubah-ubah sesuai kondisinya. Dulu mungkin istilah negeri itu bisa juga maknanya kota. Barat itu bisa dengan kota. Karena dalam beberapa penjelasan ulama diambil contohnya adalah Madinah. Satu negeri yaitu Madinah, maksudnya kota Madinah. Ini kriteria atau secara umum ajaran Islam, kebaikan, perhatian atau apapun itu dimulai dari yang dekat dulu. Jadi dengan keluarga dulu, baru tetangga dan seterusnya ke yang lebih jauh. Dan ini juga ketika ada seseorang yang teraniaya, terzalimi, maka yang akan ditanya juga urutannya sama yang ada di keluarga itu. Jadi kalau ada orang yang kita sempat-sempat ini, maka yang pertama ditanya siapa kepala keluarga, siapa yang bertanggung jawab kepada dia. Kok bisa ada orang misalnya tidak makan, kok ada orang yang kelaparan, kok ada orang yang tidak bisa mendapatkan haknya. Lalu ditanya tetangganya, ditanya juga 40 rumah sekitarnya. Ayat yang kedua di surah Al-Hujurat, Allah berfirman, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu, dan bersikap adilah. Ini dua kata yang mirip artinya dalam bahasa Arab, al-adlu dan al-qistu. Al-qist artinya keadilan. Allah menyerukan wa aqsitu, dan berbuat adillah. Karena apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang adil, ya, kepada orang yang adil. Ini sering dipakai namanya muqsit, ya, pakai qaf, muqsit, maka itu artinya orang yang adil, ya, orang yang adil. Kalau jamaknya jadi muqsitin, orang-orang yang adil. Jadi Allah perintahkan untuk menegakkan keadilan. Ya, di antara definisi adil adalah tu'ti, kalian memberikan kulladzi haqqin haqqahu, semua orang yang memiliki haknya. Jadi diberi hak setiap orang sesuai dengan hak mereka masing-masing. Maka bentuk keadilan adalah kita mendahulukan yang di dalam rumah kita, ya, lalu tetangga kita tadi, dan kita sebaliknya mendahulukan tetangga kita, baru yang di luar kita yang lebih jauh. Ya. Jadi setiap orang punya hak-haknya, dan itu yang perlu untuk kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Karena ada batas kemampuan, maka Islam mengajarkan prioritas. Mana dulu yang didahulukan? Maka yang fal aqrab tsumma aqrab, dari yang dekat dulu. Ya. Jadi bagi bapak-bapak, tentu yang paling dekat adalah yang menjadi tanggungan kita, anak istri kita. Itu yang paling dekat tanggung jawab kita. Dan ini kalau dijalankan sebenarnya menarik, karena setiap kepala keluarga akan berusaha memperhatikan anak istrinya, sehingga dalam bahasa kita keadilan sosial, ya, sebenarnya itu istilah yang sangat syar'i sebenarnya. Keadilan sosial artinya tercapainya keadilan di masyarakat kita itu bisa tercapai karena masing-masing mengusahakan minimal untuk unit terkecil, yaitu keluarga. Itu dua hadisnya, jadi perintah Allah SWT untuk bersikap adil. Ya. Bahkan dalam ayat lain yang tidak dinukil, ya, Allah SWT menyebutkan, jangan sampai kebencianmu membuat tidak adil kepada orang lain. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara kita tidak senang, ya, membuat kita tidak memberikan haknya. Ya. Ini mungkin dalam bentuk mubalaghah,
Bahkan kita tidak senang kepada seseorang pun harus memberikan haknya, harus memberikan hak dari orang tersebut, dan itu diantara bentuk menegakkan keadilan. Hadis yang pertama, hadis yang masyhur, ya, hadis tentang 7 kelompok. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 kelompok yang Allah akan naungi di hari kiamat nanti, ya, di padang mahsyar. Dan yang pertama disebut adalah imamun adil, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil. Kembali ini dimulai dari kita sebagai kepala keluarga, ya, kita sebagai apapun, ya, maka motivasinya adalah bisa masuk di imamun adil, pemimpin yang adil. Alhamdulillah, pekan lalu pun kita belajar agar juga tidak putus asa. Ada 2 kriteria, yaitu tidak menipu dan bersungguh-sungguh. Jadi pemimpin itu tentu sesuai dengan kemampuannya. Yang paling minim adalah dia tidak menipu. Menipu artinya dia tahu tapi dia bertindak tidak sesuai dengan yang dia tahu. Yang terbaik itu ini, sejauh ilmu dia, sejauh pengetahuannya yang terbaik adalah ini, tapi dia malah mengerjakan yang tidak terbaik. Itu istilahnya ghasun, ya. Dia menipu. Dan dalam hadis yang kita bahas lalu, tidak bersungguh-sungguh, artinya tidak berupaya seoptimal mungkin. Sudah memilih yang strategi ini pun dia tidak usahakan seoptimal mungkin. Dan ini menjadi kabar gembira, karena tentu setiap orang akan dinilai sesuai dengan kemampuan. Mengapa dia memilih sesuatu, maka akan dinilai sesuai dengan ilmunya, ya, sesuai dengan ilmunya, apa yang dia ketahui, informasi yang dia dapat, dan sebagainya. Ya. Jadi seorang imam adil adalah dia bersikap adil, memberikan hak dan memutuskan kembali, ujung-ujungnya tetap sesuai dengan apa yang dia ketahui dan sesuai dengan apa yang mampu untuk dia lakukan. Karena semua orang pada dasarnya akan dihisab berdasarkan 2 ini, yang dia ketahui dan apa yang bisa dia kerjakan. Ya, artinya Allah kan, kita melihatnya seperti kabar gembira, supaya tidak putus asa. Wah, kalau pemimpin saya harus seperti Umar bin Abdul Aziz terus, ya mungkin repot juga kita jadi pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Minimal dia tidak ghashil, dia tidak tipu-tipu tadi. Tahunya ini, tapi dia bertindak tidak sesuai dengan yang dia tahu, dan juga dia tidak mujahadah, dia tidak berusaha sebaik mungkin. Dan ini berlaku untuk banyak hal. Mungkin sekedar memberi contoh kontekstual di lingkungan kita, sekalian menyemangati, termasuk pengumpulan dana. Yang penting itu jadi bukan terkumpulnya dana, yang penting 2 itu. Dia tidak menipu. Ada dana sekian lalu dibilang sekian, itu satu masalah tentunya. Ya, istilah itu sekarang korupsi mungkin. Jadi minimal tidak menipu, dan minimal dia sudah berusaha sebaik mungkin. Tentang hasil itu kita tidak dibebankan untuk mendapatkan hasil. Dan ini berlaku sebenarnya secara umum. Tugas pemimpin adil memberikan haknya dengan batasan 2 tadi, sesuai dengan ilmu dan kemampuannya, dan dia tidak mengkhianati ilmu dan kemampuannya tersebut. Nah, jadi pertama kembali imamun adil, pemimpin yang adil. Lanjutannya ini singkat saja, syabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Pemuda, yang di sini sebutnya syabun, pemuda. Sebelum definisi pemuda ini menarik juga, karena beberapa bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu diistilahkan muda dalam banyak nas. Padahal usia beliau sejak menjadi Nabi sudah 40. Apalagi kalau memakai definisi organisasi yang ada. Ya, ada yang mendefinisikan sampai 65 bahkan. Ini mungkin kabar gembira buat yang senior. Ternyata 65 pun diistilahkan pemuda. Syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah.
dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid atau bil masajid. Jadi seseorang yang hatinya terpaut dengan masjidnya, hatinya itu terpaut atau terikat dengan masjid. Nah, ini juga peluang lain, jadi hati kita terikat dengan masjid. Apa maksud terikat dengan masjid? Kalau ulama memberikan batasannya, minimal, batasan paling minimal adalah dia melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid bagi laki-laki. Ya. Jadi paling minimal adalah seperti itu. Nanti tentu kalau ada kelebihannya itu menambahnya. Tadi kalau terlibat dalam misalnya bahkan membangun secara fisik dan lain sebagainya, ini bonus-bonus yang insya Allah yang kita berharap bisa kita ajukan kepada Allah SWT, ya, menjadi sebab kita masuk dalam kriteria ini. Rajulun, seseorang yang hatinya terikat kepada masjid. Wa rajulani tahaba billah, dan 2 orang yang saling cinta karena Allah SWT, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah dan terpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Terpisah karena Allah SWT, ya, contohnya tentu para sahabat, ya. Para sahabat itu ada yang di zaman Nabi kita SAW tugas ke Yaman. Bapak bisa bayangkan betapa sedihnya sebenarnya orang yang bertugas ke Yaman, ya, seperti Muhammad. Kira-kira kebayang sih sedihnya di zaman Nabi tugas ke Yaman? Itu kira-kira sedih. Kebayang sedihnya? Pengorbanannya itu luar biasa, karena berarti dia tidak bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang sehari-harinya harusnya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kesempatan itu hilang. Tapi penyebabnya adalah perintah, ya, melalui Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke Yaman. Itulah yang diantara contoh dimaksud berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rajulun da'at imra'atun, yang diminta oleh atau didatangi oleh wanita untuk berzina, ya, padahal wanita itu zat mansabih, ya, berkedudukan, artinya wajamali, dan juga cantik. Jadi wanita yang terhormat juga cantik, ya, mengajaknya untuk berzina. Faqala, tapi dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia mengatakan inni akhafullah. Ya. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah dengan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai istilahnya tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan terakhir, rajulun dzakarullah khaliyan, dia berzikir kepada Allah SWT sendirian, ya, fafadat aina, air matanya sampai menangis, ya, artinya dia air matanya sampai bercucuran. Ya, ini 7 hal yang bisa kita coba, bisa kita ikhtiarkan, ya, berzikir. Kalau bisa kita nangis sambil berzikir, ya, gara-gara berzikir kita nangis. Khalian artinya sendirian. Dan ini diantara amal-amal yang bisa kita latih. Meskipun tema kita hari ini yang pertama imamun adil. Keutamaan lain disebutkan Quran Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil tersebut, orang yang adil, balasannya indallahi, di sisi Allah SWT nanti, ya, hari akhirat, ala manabira min nurin. Jadi mereka akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Jadi mulia di antara makhluk Allah SWT, di antara manusia. Orang-orang yang adil ini ada manabira min nurin, akan ada di atas mimbar-mimbar cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang yang adil dalam hukmihim, dalam menetapkan hukum. Ini yang dimaksud memang orang-orang yang punya privilege, ya, punya kekuasaan untuk menetapkan, ya, oleh amri. Jadi ini peluang yang pertama dicontohkan.
Yang kedua, tapi contohnya lebih umum, yaitu wa ahlihi. Dia juga adil kepada keluarganya. Jadi bukan hanya pemimpin yang adil dalam kepemimpinannya atau pemerintahannya, tapi dicontohkannya wa ahlihi, dan seorang yang adil terhadap keluarganya. Jadi adil juga terhadap keluarganya. Ya. Bahkan yang ketiga lebih umum, wama wuldu, dan apa-apa yang wuldu bukan merek mobil ya, wuldu itu bentukan pasif dari wali. Wali artinya yang diamanahkan kepadanya. Wali artinya dia mengamanahkan sesuatu. Wulu artinya yang diamanahkan kepada dia. Jadi yang adil di sini dicontohkannya pertama adalah hukuman pemerintahan atau apapun yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan hukum. Ya. Contoh kedua wa ahlihim, keluarga, dan ketiga lebih umum, ya, wa mawulu, dan apa yang diberikan kekuasaan untuk mengaturnya. Jadi apapun ketika seseorang diberi kekuasaan untuk mengatur, dia berusaha untuk adil, ya, dalam pengaturannya tersebut. Ya. Jadi kembali pahalanya luar biasa, tawarannya atau motivasinya luar biasa. Ada manabir min nur, ada di mimbar-mimbar cahaya. Kemudian disebutnya wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Auf bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kita sallallahu berkata, khiyaru a'immatikum, pemimpin-pemimpin terbaik kalian, alladzina, adalah, ini hadis ini mendefinisikan salah satu definisi atau ciri dari pemimpin yang terbaik, ya, menurut Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim, adalah pemimpin yang tuhibbunahum wa yuhibbunahum, yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Ya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kamu berdoa bagi mereka dan juga mereka berdoa bagi kamu. Ya. Jadi pemimpin yang baik adalah yang dicintai dan bahkan didoakan. Dicintai dan didoakan. Kembali, di antara faedahnya adalah kita bergantung pada posisi kita. Misalnya kita sebagai rakyat, maka sebisa mungkin kita yuhibbunahum, mencintai dan mendoakan, mencintai dan mendoakan. Ya. Kalau cinta mungkin berat, minimal mendoakan. Karena mendoakan pemimpin itu diantara banyak asar dari para ulama kita, di antara tanda baiknya seseorang. Karena kalau kita pikir-pikir ini, mencela pun tidak ada manfaatnya kan. Bahkan nanti di ujung hadis ada tentang ancaman mencela pemimpin. Maka yang terbaik memang mendoakan. Apapun itu, yang terbaik adalah mendoakan mereka. Karena dengan mendoakan ada harapan kondisi berubah. Ada harapan kondisi. Dan kembali tidak tergesa-gesa memvonis orang berdasarkan hadis ini, jadi serta-merta memvonis orang. Karena misalnya kalau kita tergesa-gesa memvonis, maka bisa jadi kita menghukumi Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu itu pemimpin yang tidak baik, ya. Karena ada yang berontak kepada mereka. Utsman bin Affan itu khalifah, itu digulingkan oleh sebagian orang yang tidak setuju dan akhirnya dibunuh. Di rumahnya dikepung. Apakah kita mau mengatakan pembinaan itu tidak baik? Ali pun seperti itu. Ya, Ali pun digulingkan oleh sebagian orang yang tidak setuju kepada keputusan atau kepemimpinan dari Ali radhiyallahu anhu. Ya. Dan sebaliknya wasyiraru a'immatikum, dan yang terburuk adalah sebaliknya yubghidunahu wa yubghidunahu. Tubghidunahu wa yubghidunahu. Kamu benci mereka dan mereka pun benci. Jadi ayatnya ada yang dipimpinnya benci, yang mimpinnya juga benci. Maka kembali, apa yang bisa kita kerjakan kalau kita sebagai yang dipimpin, sebisa mungkin coba untuk mencintai dan mendoakan. Yang paling minim mendoakan. Kalau orang mengambil sifatnya, belajarnya,
sebisa mungkin kita mencintai dan mendoakan. Di sini orang yang buruk adalah tal'anunahum, kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknat kamu. Jadi akhirnya saling melaknat. Ya. Dan pada banyak para ulama ketika banyak membahas tentang kejadian-kejadian, melihat memang banyak kondisi yang menyebabkan akhirnya senang sebagian orang ketika mau merusak sebuah tatanan, dia senang terjadinya saling laknat antara satu sama lainnya, laknat satu sama lain. Dan itu biasanya yang sering dipakai adalah media yang membuat akhirnya sangat mudah untuk saling melaknat satu sama lain menjauh. Dan itu diantara tanda tidak baiknya pemimpin tersebut. Diantara tanda tidak baiknya pemimpin tersebut. Nah, di akhir yang mungkin menarik, para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, afala nunabidhum?" Apakah kita keluar dari kepemimpinannya? Ya, keluar dari kepemimpinan artinya dalam istilah agama kita buhut, ya, apa kita memberontak dari kepemimpinannya? Apa kita melepaskan baiat kita? Ya, maka Nabi sampaikan, "Ma aqamu fikum as-salah." La, selama mereka menegakkan salat, jadi selama mereka masih salat, la, jawabannya la. Jadi selama kita ketahui pimpinan tersebut ya, masih melaksanakan sholat, ya, maka jangan keluar dari kepemimpinannya, hanya keluar dari pemimpinannya. Ya, dan beliau Nabi SAW mengulangi 2 kali, la, tidak, ma aqamu fikum as-salat, selama dia masih menegakkan fikum ya, pada kalian sholat. Ada yang dia sendiri masih menegakkan sholat dan dia mengizinkan juga sholat itu ditegakkan. Nabi SAW mengulang 2 kali. Jadi tidak keluar dari kepemimpinannya, tapi bersabar selama dia masih menegakkan sholat. Ya. Selanjutnya, wa'an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ahlul jannati thalatha. Ya, kalau dibagi ahlul jannah itu ada 3 pembagian dari sisi ini. Pertama, dusul qamin muqsitin muwaffaqin. Orang yang memiliki kekuasaan lalu dia adil dan muwaffaq. Ya, muwaffaq artinya diberi taufik oleh Allah SWT. Istilahnya muwaffaq, diberi taufik oleh Allah SWT untuk melaksanakan amanah kepemimpinannya. Ya, jadi pertama, rajulun du sultanin muqsitin muwaffaq. Ini ahli surga, itu kelompoknya ini. Ya, orang yang diberi kekuasaan lalu dia adil. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurbi wa muslimin. Orang yang raqiqul qalbi, yang hatinya lembut. Jadi hatinya lembut, dia bersikap lembut kepada likulli dhi qurbi, pada orang-orang yang ada di sekitarnya, wa muslimin, dan orang-orang muslim. Artinya termasuk orang-orang yang non-muslim yang ada di sekitarnya, dia tetap raqiqul qalbi, hatinya lembut, ya, bersikap lembut. Dan yang ketiga, afifun muta'affaf du'iyah, orang yang afifun. Afif kesenian orang nama afif. Ada arif, ya, arif itu dari kata orang yang mengetahui, ya, orang yang punya pengetahuan, orang yang bijaksana, arif. Kalau afif, orang yang punya iffah. Iffah artinya dia bisa menjaga harga diri, menjaga harga diri, sehingga dia tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Jadi dia bisa menjaga diri. Ini diantara jeleknya, dan dijelekkan dalam berbagai nas orang yang minta-minta, ya, peminta-minta, diantaranya karena dia bertentangan dengan afif. Jadi 2 akhlak yang sangat bertentangan, afif dan orang-orang yang meminta kepada orang lain, apalagi dia mampu sebenarnya, Jadi orang yang bergantung kepada orang lain. Padahal dia luar iyali sebetulnya. Padahal dia punya banyak keluarga,
dia menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain atau tidak bergantung pada orang lain. Ya. Jadi surga ada 3, ahlul jannah salasa, dzul sultan dan juga muqsid. Ya. Dan di bab 79 tentang pemimpin adil ini hanya 3 hadis ini. Jadi yang 7 tadi ada beberapa hadis, 4 hadis. Untuk melengkapi, kita coba lengkapi dengan bab 79. Tadi 79. Yang di bab 80-nya dan kembali di antara bentuk syamilnya hukum Islam, ya, dia lengkap mengarahkan pemimpin harus bagaimana, tapi juga yang dipimpin harus bagaimana. Ya, kalau tadi pemimpin maka dia harus bersikap adil, dia harus memberikan setiap orang sesuai dengan haknya. Bab 80-nya, kita lanjut di bab selanjutnya. Imam Nawawi memberikan judul wajibnya mentaati pemimpin dalam perkara-perkara yang bukan maksiat dan haram mentaati dalam urusan yang berupa kemaksiatan. Jadi selama itu bukan maksiat, maka dia harus taat. Batasannya seperti apa? Ulama mencontohkan biasanya tidak membahas tentang imam safar. Ini juga kadang kita agak malu-malu menerapkan imam safar. Kalau kita safar tapi orangnya tidak terbiasa atau orang yang tidak terbiasa, padahal kalau kita pergi 3 orang itu harus ditetapkan siapa imam safar. Dan dari kondisi itu para ulama memberikan pelajaran sejauh mana kita bisa taat kepada imam safar tadi. Misalnya Pak Agus safar naik sepeda bertiga, Pak Agus pokoknya bertiga ya. Maka kepemimpinan misalnya Pak Agus sebagai imam safar di situ, para ulama batasannya adalah apa-apa yang terkait dengan pentingnya safar. Jadi selama perjalanan Pak Agus boleh menyuruh orang tolong beli makanan untuk bekal kita. Maka yang sisa tadi, yang jemaahnya, istilah jemaahnya, itu wajib memenuhi karena itu dalam perkara safar. Jadi bagian dari kepentingan safar. Tapi kalau permintaannya sudah keluar konteks safarnya, saya bagus minta safarnya naik sepeda, tapi mewajibkan jemaahnya karena kebetulan juga panitia pembangunan masjid harus iuran semua jemaah saya iuran misalnya untuk masjid. Nah itu di luar dari konteks. Jadi terlepas dia maksiat atau bukan maksiat, ada poin lain yaitu sesuai dengan konteks kepemimpinannya. Jadi kalau dia memang pemimpinnya dalam safar, mau safar ke daerah tertentu, maka selama mendukung atau dalam rangka itu, maka ketaatan harus diberikan kepada pimpinan tersebut. Ya. Itu tambahan terkait satu sisi memang ada batasan maksiat, tapi sisi lain ada batasan yaitu sesuai dengan konteksnya untuk program kepemimpinan yang sifatnya parsial seperti tadi ya, pemimpin perjalanan dan lain sebagainya, pemimpin panitia kurban misalnya. Jadi kadang misalnya ada panitia kurban, maka sebenarnya selama masih terkait dengan kurban, dia berhak untuk memerintah orang yang ada di bawahnya. Jadi selain maksiat, dia orang yang diperintah bisa bertanya apa hubungannya ini dengan pelaksanaan kurban. Boleh dia bertanya meskipun itu bukan maksiat, tapi dia bisa menyanggah. Ini kan nggak ada hubungannya dengan kurban kok. Panitia kurban atau ketua panitia kurban nyuruh saya yang nggak nyambung dengan panitia kurban misalnya. Begitu ketua pembangunan. Jadi ketua pembangunan selama terkait dengan pembangunan berhak memiliki hak kepemimpinan untuk ditaati selama terkait dengan suksesnya pembangunan masjid ini. Jadi ada pemimpinan secara ada batasan maksiat atau tidak maksiat dan ada batasan lain yaitu sesuai lingkup kepemimpinannya seperti apa. Kalau di luar lingkup maka kita katakan tidak punya hak untuk ditaati. Tapi boleh tidak punya hak, tapi tentu boleh aja misalnya bagus
nyumbang. Sebenarnya dia bagus pada saat safar tadi tidak punya hak sebenarnya untuk mewajibkan orang-orang yang ikut jamaah tadi bersepeda itu nyumbang. Tapi kalau orangnya mau ya boleh aja untuk nyumbang. Jadi istilahnya tidak punya hak ditaati, tapi boleh saja kalau orang lain mau mengikutinya. Ayatnya surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri, ya. Ulil amri yang memiliki urusan, orang yang memegang urusan, dan ulil amri kembali untuk bertingkat-tingkatnya sampai yang paling rendah tadi orang yang memimpin 3 orang dalam urusan mereka, dalam urusan safar. Maka dalam konteks safar dialah ulil amri dalam safar tersebut dengan batasan konteks kepemimpinan tadi. Para ulama sering bahas ini bahwasanya yang ulil amri ini tidak mutlak ketaatannya, karena diantaranya secara sinkron bentukan lafadznya tidak diikuti wa ati'u ulil amri minkum, ya. Dan ikutilah ulil amri, tapi langsung wa ulil amri minkum, karena ketaatannya tadi ada syaratnya, itu dia bukan kemaksiatan satu, dan untuk yang parsial tadi sesuai dengan konteks kepemimpinan. Hadis pertama, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, alal mar'i muslim, bagi seorang muslim as-sam'u wa ta'ah, untuk ala dalam bahasa Arab, ala itu artinya wajib, ya. Dan ini sebenarnya sudah biasa juga kita pahami. Kutiba alaikum itu kita tidak pernah protes kok, artinya wajib. Pada setelah saya belajar bahasa Arab, misalnya kutiba ala itu dicatat terhadapmu, itu makna bahasa. Tapi secara syariat kutiba ala atau ala secara umum itu maknanya taklif al-wajibatnya, perbebanan yang sifat umumnya adalah wajib, kecuali ada yang membatalkan kewajiban tersebut. Alal mar'i, wajib bagi seseorang al-muslim as-sam'a wa ta'ah, mendengar dan taat, bahkan ditekankan fima ahabba wa kariha, yang dia senangi ataupun yang dia benci. Jadi senang atau benci, maka dia harus sam'a wa ta'ah. Illa ayyumara bimaksiatin, kecuali diperintah untuk kemaksiatan, maka dia boleh untuk tidak mendengar atau tidak taat. Fa idza amara bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau diperintah untuk kemaksiatan, maka tidak ada sam'a dan juga tidak ada ta'ata. Jadi maksiat atau tidak. Dan tadi ada batasan lain yang para ulama singgung. Selain masalah maksiat atau tidak, juga kewajiban taat itu hilang ketika keluar dari konteks kepemimpinannya. Maka kepala negara tentu konteksnya jauh lebih luas lagi, karena lebih umum lagi. Tapi kalau kepemimpinan yang parsial, ya, termasuk ya pemimpin seperti tadi imam safar atau imam pemimpin dalam misalnya hajat untuk kurban dan lain sebagainya. Ya, jadi penekanannya di sini ahabba wa kariha, fima ahabba wa kariha, yang dia senangi atau yang dia benci. Alhamdulillah, yang hadis keduanya ini kabar gembiranya. Ya, wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, kunna, kita dulu idza bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membaiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu membaiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salaman dan menyatakan ikrar untuk taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menambah dengan mengatakan yaqulu lana, berkata Nabi kita sallallahu
fi mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi mendengar dan taat itu, alhamdulillah, agama ini tetap dengan kaidah umumnya fi mastata'tum, yang memang bisa untuk kita ikuti, ya. Yang memang bisa untuk kita ikuti. Hadis selanjutnya, wa anhu, juga dari Ibnu Umar, buat beliau Ibnu Umar mendengar Nabi kita SAW mengatakan, man khala'a yadan min ta'ati laki Allah yawmal qiyamah wa la hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atu mata mitatan jahiliyah. Rawahu Muslim. Jadi hadis tentang pentingnya tetap ada dalam kepemimpinan dari seorang pemimpin, ya. Surah sini sering umumnya diarahkan memang kepada pemimpin besar, yang ulil amri, seperti pemerintahan. Man khala'a, barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, ya, laki Allah yaumal qiyamah wa la hujjata, maka dia akan bertemu dengan Allah Taala dan dia la hujjata, dia tidak punya argumentasi untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan ditanya dengan apa yang dia lakukan tersebut, ya, ketika dia khala'a tadi, ya. Kembali itu berlaku faedah seperti yang sempat kita diskusikan tentang kewajiban pemimpin untuk memperhatikan yang di bawahnya. Misalnya kita pernah menemui hadis dalam Riyadhus Shalihin, seorang makmum yang keluar dari sholat mufaraqatul jamaah, dan ternyata Rasulullah banyak mendukung dia, dan Rasulullah menyalahkan imamnya karena imamnya tidak memperhatikan dengan sholat terlalu panjang. Artinya dalam Islam itu tidak juga diktator, jadi tidak juga selalu pemimpin itu benar, tidak juga selalu pemimpin itu benar, ya. Jadi ketika orang itu memang tadi, ya, bahkan ketika sholat dia sampai mufaraqah, dia keluar dari jamaah sholat, dia tidak sholat, ya. Bahkan dalam hadis yang semoga masih ingat, ya, dia bahkan tidak sholat subuh di masjid, ya. Dia tidak sholat subuh di masjid, dan dia protes, menyampaikan protesnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memang ada 3 prinsip dalam sosial, dalam urusan Islam, yaitu qiyadah. Qiyadah itu namanya kepemimpinan. Jadi harus ada memang orang yang ditaati kepemimpinan, tapi juga ada syura, ada musyawarah. Sehingga pemimpin itu tidak selalu dari atas ke bawah, ada kesempatan untuk menyampaikan syura. Dan poin ketiga yang disebutkan para ulama kita adalah keterlibatan. Karena syura biasanya ujung dari syura adalah agenda. Nah, agenda itu perlu ada keterlibatan pemimpin dan juga yang dipimpinnya. Karena di sini memang sering dibahas tentang masalah kepemimpinan kaum muslimin secara umum seperti pemerintahan, dan penting seperti tadi untuk taat dan mendengar, dan batasannya tadi juga kan selalu pertanyaan, ya Rasulullah, apakah kita boleh keluar dari kepemimpinan? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la, ya, tidak, selama masih menegakkan sholat, selama masih menegakkan sholat. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, isma'u wa ati'u, dengar dan taatlah. Wa in istamala ta'mila alaikum inda habasy, meskipun yang memimpin itu inda habasy, kana rasahu zabilah, meskipun yang memimpin tadi itu istilahnya budak Habasyi. Dan ini para ulama tadi ini bentuk mubalaghah, pentingnya untuk memperhatikan qiyadah, kepemimpinan dan taat kepada kepemimpinan. Sampai ekstrimnya, seandainya yang mimpin itu budak, hamba sahaya. Para ulama mengatakan ini sebagai bentuk mubalaghah, yang mubalaghah dalam arti menekankan sekali, ya. Karena dalam bahasa fikih kalau kita bicaranya pemimpin kaum muslimin, maka dipersyaratkan dia tidak boleh budak, ya. Dia tidak boleh hamba
saya. Dia harus orang yang harun merdeka, tidak boleh budak, Tapi di sini dicontohkan sebagai bentuk mubal. Bahkan seandainya budak saja yang tidak punya hak, untuk menentukan, budak itu dia betul-betul diatur oleh yang memilikinya. Tapi ketika dia jadi pimpinan harus ditaati. Bahkan di sini tambahnya menarik, ka'anna ra'sahu dari yang di kepalanya itu seolah ada bintik-bintik hitam kecil-kecil. Jadi bahkan Rasulullah selain posisinya yang rendah, juga secara fisik mungkin bawaannya kita tidak senang kepada fisiknya, tidak meyakinkan. Karena Nabi SAW menyatakan selain habasyinya, selain budaknya, Rasul dia menyinggung meskipun di kepalanya itu seperti ada titik-titik hitam. Artinya secara fisik mungkin orang itu tidak menarik, istilah kita tidak ada aura kepemimpinannya. Tampangnya itu kok nggak kayak pemimpin lah. Tapi ketika dia memang menjadi pemimpin, maka harus taat dan mendengarkan selama tadi tidak maksiat, selama tidak kepada maksiat. Ada berapa yang ingin lanjutnya? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara, jika kita punya pemimpin yang yas'aluna haqqahu, dia meminta hak dia." Jadi pemimpin itu meminta haknya, meminta hak tadi untuk ditaati, ya. Wa yamna'una haqqana, tetapi dia mencegah hak kita. Jadi ngasih minta hak tapi tidak memberikan hak kita. Ya, Masya Allah, sahabat sampai memikirkan hal tersebut. Dan kita lihat sikap Nabi kita Muhammad SAW. Fa'aradu anhu. Ditanya begitu, ini kasus yang agak pelik sebenarnya dan agak tidak menyenangkan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka beliau fa'aradu anhu. Beliau orang sudah bilang ngabadir, berpaling. Dan ini menggambarkan dalam beberapa kejadian tidak senang dengan pertanyaan itu, dalam artian beliau tidak senang dengan kondisi yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut. Artinya sikap atau sifat lembut dari Nabi kita Muhammad membawa beliau pada sikap seperti ini. Tidak senang yang kok ada ya pemimpin yang seperti itu. Kesannya kok bisa ada pemimpin yang seperti itu, sehingga beliau berpaling, tidak mau menjawab pada awalnya. Itu masalah, lalu ditanya lagi. Faqala Rasulullah, akhirnya Nabi SAW menjawab, isma'u wa ati'u. Beliau mengatakan isma'u, dengar dan taatilah. Ya, jadi ketika mereka meminta untuk haknya, maka dengar dan taatilah. Lalu lanjutannya, fa innama 'alaihim ma humilu, karena bagi mereka apa yang mereka tanggung, wa 'alaikum ma hamaltum, dan bagi kalian apa yang kalian tanggung. Jadi seakan masing-masing itu punya hak dan kewajiban. Maka kalau orang lain gagal melaksanakan kewajibannya, jangan sampai juga kalian gagal melaksanakan kewajiban. Jadi pemimpin punya hak dan punya kewajiban, kita punya hak dan juga punya kewajiban. Dan pertanyaannya seakan-akan kalau pemimpin kita tidak hanya mengambil hak tapi tidak menjalankan kewajiban, apakah kita juga boleh, seakan-akan boleh juga lah kita nggak melaksanakan kewajiban kita kepada dia? Maka secara umum pesan Nabi SAW, isma'u wa ati'u. Artinya kalau sesuai dengan beberapa hadis tadi, coba sebisa mungkin untuk tetap mendengar dan taat, ya. Dan pahamilah bahwasanya bagi mereka apa yang menjadi beban mereka. Jadi ketika mereka tidak melaksanakan, itu beban mereka. Dan kita dari bab 78 mengerti sekali bagaimana kasihan sekali dia ketika tidak memberikan hak dari orang yang dipimpin. Jadi sebenarnya tanpa perlu kita celah, kalau kita baca hadis-hadisnya itu lebih sebenarnya kasihan orang tersebut ketika tidak memberikan hak dari orang-orang yang dipimpin. Bagaimana ancaman di akhirat ya kepada orang tersebut. Maka Rasulullah mengingatkan, bagi mereka ada beban, bagi kalian juga ada
beban, maka kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Jadi jangan sampai kegagalan orang lain melaksanakan kewajiban itu menjadi alasan kita tidak melaksanakan kewajiban juga. Akan nyambung hadis setelahnya, dan hadis tadi rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi pertanyaan dari orang ini, Nabi SAW mengatakan innaha satakunu ba'di atharatun, akan ada setelahku atharatun. Para ulama mendefinisikan yaitu pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Atharat, kita Islam, athar itu mendahulukan orang lain. Nah, nanti ada pemimpin yang dia malah mendahulukan dirinya sendiri. Jadi dia hanya mirip pertanyaan tadi, dia hanya mengambil haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya. Kalau ada para sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Bagaimana perintah Anda kalau kita menemukan atau kepada orang yang menemukan pemimpin atau mendapat pemimpin seperti itu? Maka Nabi kita selalu mengatakan, tu'adduna haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allaha alladzi lakum. Mirip dari penekanannya mari, tu'adduna al-haqqa alladzi 'alaikum. Tetap tegakkan hak orang-orang yang ada pada kalian. Jadi kita tetap fokus kepada apa yang menjadi kewajiban saya atau hak orang lain, tegakkan itu. Ya, salah satunya hak pemimpin, terlepas dari kekurangan mereka, maka tegakkan sebisa yang kita tegakkan. Dan poin keduanya, watas alunallaha, dan mintalah kepada Allah Subhanahu alladzi lakum. Dan tentang hak kita yang tidak diberi oleh orang lain, kita mengatakan tasalunallah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi lakum, tentang hal-hal yang menjadi hak kalian, menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih. Ya. Karena kembali kita boleh menasihati, tapi tetap hati kita meminta kepada Allah SWT atas hak-hak yang belum dipenuhi, hak yang belum dipenuhi. Meskipun ini kembali lebih menekankan kepada amal hati kita. Dan hadis ini kalau kita gabungkan dengan berbagai hadis lain, termasuk yang contohnya salat subuh dan banyak hal lain, tidak menafikan bolehnya kita menasihati, bolehnya kita menasihati pemimpin. Dan itu banyak terjadi dan banyak dilaksanakan oleh para ulama kita. Tetapi biasanya mereka tidak sampai berontak. Mereka memberi nasihat kepada pemimpin tapi tidak sampai berontak. Dan kejadian peperangan di kaum muslimin di awal-awal, yang misalnya orang yang memberontak kepada Utsman, orang berontak kepada Ali, dan akhirnya terjadi peperangan, para ulama memberi catatan sebenarnya yang terlibat dalam peperangan itu hanya sedikit saja di antara para sahabat. Jadi sahabat yang jumlahnya ratusan ribu itu mungkin hanya istilah para kita sedikit ya. Jadi hanya 1000-an orang yang terlibat, dan banyak sahabat besar itu tidak terlibat dengan begitu. Jadi mereka umumnya tawakuf dan mereka tidak ikut campur dalam urusan-urusan seperti itu. Tidak berarti mereka tidak menasihati. Mereka menasihati tapi tidak sampai berujung terus sampai menjadi sebuah pemberontakan. Mungkin kita akhiri dengan hadis ini. Wa an Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu qala, Abu Bakar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultan ahana Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini hadis yang hasan. Hadisnya, man ahana sultan, siapa yang mencela sultan atau pemimpin, ahana Allah, maka saat itu maka ia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah tadi mendoakan, dan yang kedua boleh kita menasihati, boleh kita menasihati pemimpin ya. Kalau ada jalur untuk musyawarah, maka
dengan yang musyawarah. Kalau tidak, maka kita coba jalur-jalur yang masih sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam wilayah tersebut, ya, kesepakatan di dalam wilayah tersebut. Ya. Dan pada umumnya tentu tidak ada hukum yang membolehkan untuk mencela pemimpin, ya. Kecuali kita lihat di negara barat itu seperti jadi kebiasaan biasa kita mencela. Kita lihat mereka mencela pemimpin bahkan kasar sekali dan umum, jadi publik itu menjadi hal yang biasa. Jadi kembali hadis ini disebutkan man ahana sultan, siapa yang mencela sultan, ahana, maka Allah akan merendahkan atau akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak perlu mencela, ya. Yang bisa kita lakukan adalah minimal mendoakan. Kita bilang minimal karena itu syaratnya gampang, ya. Tidak usah biaya, tidak usah usaha apa-apa, yaitu mendoakan. Di waktu-waktu mustajab doakan mereka. Bukannya luar biasa, ya. Kalau pemimpin yang dengan kesalahannya lalu kita doakan lalu berubah. Karena yang kita inginkan adalah kebaikan, perubahan. Yang kita inginkan adalah perubahan. Selain itu, apakah boleh menasihati? Jawabannya boleh. Boleh kita menasihati pemimpin. Yang tidak boleh adalah sampai menimbulkan mudarat, ya, seperti pemberontakan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Itu yang bisa disampaikan. Dan kembali, kalau kita coba sambungkan dengan Imam Ghazali, memang mencetak pemimpin ini menjadi PR besar bagi umat Islam. Dan Imam Ghazali sering dikaitkan dalam sejarah Islam. Perjuangan beliau lah yang akhirnya melahirkan pemimpin sekelas Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pemimpin sekelas Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak dicetak dalam semalam. Jadi bagaimana ulama seperti Imam Ghazali itu sudah sejak awal menasihati para pimpinan dan bersabar sampai akhirnya lahir dari generasi itu, dari generasi-generasi itu orang-orang dengan kualitas yang bagus, ya, seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu boleh dibilang murid dari muridnya Imam Ghazali. Jadi murid-muridnya Imam Ghazali itulah yang senantiasa menasihati para sultan, yang termasuk Imam Ghazali sendiri, dan dengan sabar mereka terus menasihati, dan akhirnya Allah merezekikan mereka pemimpin yang luar biasa sekaligus Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tema kita tentang pemimpin tentu PR-nya bagaimana bisa melahirkan pemimpin sekelas Salahuddin atau yang serupa dengan itu, ya, dengan menanamkan tadi kesadaran tentang amanah, bahaya, resiko, keutamaan, tapi juga sisi lain ada resiko jadi kepemimpinan, jadi pemimpin, ya. Dan hal-hal terkait mencetak pemimpin tadinya tentang biasa disebutkan pemimpin itu harus akuntabel. Nah, akuntabilitas kepada Allah SWT yang sebenarnya lebih harus ditekankan dalam mencetak pemimpin. Demikian, wallahu a'lam. Tentu hadis-hadis tadi perlu banyak diskusi dan bacaan. Silakan Bapak sekalian bisa mencari referensi tambahan tentang hadis-hadis tadi. Mungkin majelis ini segera memberi pemaparan awal tentang hadis-hadis tadi. Bisa ditindaklanjuti dengan referensi atau dengan kajian lain, insyaallah. Demikian, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.